Jangan kasih tahu saingan P3 kamu. Ini trik penting jawab soal manajerial, auto dapat nilai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal manajerial khusus untuk kompetensi orientasi pada hasil. Tapi iya, sebelum aku bahas, aku mau kasih challenge nih ke teman-teman untuk ngejawab dulu soal ini. Dan aku akan kasih waktu beberapa detik. Kalau misalnya nanti waktunya kurang, teman-teman tinggal dipausekan aja dulu. Kalau udah dapet jawabannya, nanti teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, di akhir video nanti tinggal dicocokkan apakah jawaban teman-teman itu udah sesuai dengan pembahasan di video ini. Jadi sekaligus latihan ya. Oke, mari kita mulai. Save dulu video ini untuk kamu tonton nanti dan share ke teman-teman kamu. Oke, udah? Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar jawaban kalian ya. Saat Anda memberikan pelayanan vaksin COVID-19, Anda berpikir bahwa urutan meja ini tidak efektif. Sementara Anda mengetahui urutan meja vaksin yang benar menurut standar operasional prosedur. Maka sikap Anda, nah teman-teman kita langsung ke optionnya ya. Yang A, membiarkan saja karena takut rekan kerja akan berpikiran bahwa Anda mengatur mereka. Nah perasaan-perasaan yang baper kayak gini, ini teman-teman wajib hindari ya. Karena tujuannya adalah sasaran di tim ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa peletakan mejanya itu salah dan kita tahu yang benarnya itu kayak gimana, itu harusnya kita kasih tahu gitu. Jangan mikirin nanti aku dipikirnya sok ngatur-ngatur rekan kerja yang lain gitu. Itu jangan berpikiran yang kayak gitu ya. Kemudian yang B, mengatur rekan kerja untuk menuruti semua perintah Anda. Wah, ini udah kesan negatif. Mengatur dan harus menuruti semua perintahnya. Padahal ini statusnya adalah sama-sama rekan kerja gitu. Jadi nggak bisa. Kalaupun kita memberikan contoh atau kita memberikan masukan, sifatnya bukannya mengatur dan harus dituruti semua perintah kalian gitu. Jadi ini masih kurang tepat. Baperan juga kurang tepat. Kemudian yang C, memberi contoh penempatan urutan meja yang benar agar kerja lebih efektif. Nah, ini kita simpan ya. Yang D, menanyakan ulang kepada rekan kerja yang lain apakah urutan meja sudah sesuai. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu urutan meja yang benar sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, ya nggak apa-apa teman-teman tinggal kasih aja contoh gitu ke teman-teman yang lain gitu. Ngasih tahu bahwa ini kurang tepat gitu. Dan jawaban yang paling benar pada option ini atau nilai skor yang tertinggi, jadi jawaban yang paling benar di soal kali ini dengan skor tertinggi itu ada pada option C. Iya, benar. Memberi contoh penempatan urutan meja yang benar agar kerja lebih efektif. Nah, ini skornya adalah 4 ya. Dan aku ngejawab kayak gini bukan asal jawab, tapi berdasarkan dari kisi-kisi manajerial yaitu untuk kompetensi orientasi pada hasil. Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Sedangkan bimbel P3K Perawat Batch Oktober dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K. Dan ini dia teman-teman, ada di level 2 dengan deskripsi berusaha meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih baik dari standar yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya kita tahu, nggak apa-apa kita kasih tahu ke teman-teman yang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Kemudian dengan indikator perilakunya membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas mereka untuk mendukung sasaran. Kemudian poin 2.3-nya itu memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif. Nah, kita balik lagi nih ke soal ya. Kalau kita tahu contoh penempatan meja yang benar, itu option C sudah yang paling tepat sesuai dengan indikator perilaku di kompetensi orientasi pada hasil. Karena saran aku dalam menjawab soal ini, jadikanlah kalian itu sebagai seorang ASN yang profesional ya. Terus punya dedikasi tinggi juga gitu. Dengan apa ya? Kalau misalnya ada yang satu hal teman-teman tuh tahu dan rekan kerja mengerjakannya saat ini tuh malah salah, itu nggak apa-apa dikasih tahu. Karena itu tadi, pencitraan sebenarnya tuh teman-teman boleh kok ngelakuinnya di dalam dunia kerja ya. Hanya saja jangan berlebihan. Karena ini kan untuk sasaran tim ya, untuk tim kita jadi lebih bagus, terus kerjanya lebih efektif juga, kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya? Follow dulu akun ini untuk dapat informasi terbaru seputar CPNS P3K, video pembahasan soal, dan mari jadi pinter bareng. Barakallahu fikum.